Baterai apa sama aja? Virtual. Ya halo teman-teman, ya ini kita sudah bangun jam 3 pagi akan ke Sikunir, tapi kita belum tahu apakah bisa masuk atau tidak karena kemarin ada isu kalau harus membutuhkan surat keterangan kesehatan gitu ya. Tapi kita tidak diberitahu sebelumnya, jadi kita belum persiapan nih. Nah ini itu ada beberapa orang tuh di kaca kelihatan kedinginan semua ya, karena di sini mau bener-bener dingin banget. Nggak ngira dingin ini gitu loh. Aduh ya, tapi nggak apa sih, asik. Kita akan ke Sikunir. Doakan semoga kita bisa ya teman-teman, karena kalau nggak bisa tuh sayang banget. Itu the most kok the most sih, the best sunrise in the Southeast Asia. My God. Ya ini 3:30 pagi teman-teman, dan lihatlah ini berapa derajat. 14. Ya Tuhan, dingin sekali di sini. Jadi di dalam mobil atau di dalam mobil itu lebih hangat daripada di luar sana, di antah berantah itu loh. Nah ini sekarang kita akan masuk ke Sikunir dengan beberapa protokol kesehatan yang harus kita jalankan. Itu bapaknya yang merah itu baru cek suhu gitu kan. Ini plat B di Jakarta ya ini. Jakarta masuk sini. Dan itu ada Mr. Hari yang masih berbicara dengan penjaganya, apakah bisa masuk apa enggak. Ya, sebelumnya saya cek dulu Mas. Ya Pak. Di tangan nggak apa-apa Mas, mohon maaf. Oh iya Pak. Daripada di Udah tuh Pak. udah. Oke aman ya Pak ya. Gimana Mister? Spot. Doakan saya koordinasi. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak. Gitu ya. Jalurnya sama seperti ini. Penuh dengan tanjakan dan turunan. Juga sangat sempit ya, ini hanya satu mobil pas. Jadi kalau untuk mobil lain lewat susah sekali gitu. Adalah tour guide kita untuk hari ini Mas Wahyu ya? Iya, benar. Ini kita mau kemana Mas? Ke Bukit Sikunir. Bisa ya tadi ya? Sikunir. Sikunir. Ya, kita akan kemana Mas? Yang mana arahnya kemana? Dari sini sampai sana. Dari mana? Dari sini sampai atas Bukit Sikunir. Jaraknya sekitar 900 meter lah dari sini. 900 meter. Kakinya itu tanah seperti ini. Tangga Sekitar 300 meter dari sini batu baping, sisanya anak tangga batu. Iya, anak tangga batu. Oke ya. Dan paling apa ya, persiapannya kita yang nggak bawa air mineral bisa beli dulu di warung-warung daerah sini, karena di puncak udah nggak ada yang jualan lagi. Sama penerangan jalan nanti ada, cuman nggak maksimal. Barangkali terlalu gelap nanti
bisa pakai center HP ataupun center ya. Oke. Ada teman-teman yang bawa. Sudah ada. Oke teman-teman, ayo kita mau berangkat. Ya doa dulu. Berdoa dulu ya. Berdoa dulu, saya pimpin untuk berdoa menurut keyakinan masing-masing agar kita diberikan keselamatan dari awal sampai akhir lancar ya. Jatre pasang aja guys. Virtual. Ada yang tinggal di sini juga. Yang tinggal dulu. Nah, ini orang-orang itu tinggal di sini sebelah dulu. Kayaknya ini belum sini. Kalau ini cuma warung, orangnya tinggalnya di kampung yang itu, kampung Sembungan. Ya teman-teman semua, kita lagi dalam perjalanan sekitar berapa mas? 300 meter ya. Tidak ada belum. Akan perjalanan sekitar 300 meter menuju spot tempat kita untuk di Bukit Singkurnir nanti. Dan kalau lihat di kanan dan kiri ini banyak warung-warung dan tempat oleh-oleh khususnya. Ya, jadi nanti setelah warung-warung ini dan mungkin ke atas sana lagi itu adalah spot yang akan kita lalui. Semoga nanti di sana kita bisa dapat pemandangan spot untuk dapat pemandangan bintang yang bagus, lihat gunung-gunung dan sunrise-nya. Semoga awannya nanti bagus ya teman-teman ya. Tolong cek terus perjuangan kita hari ini. Tadi kita sudah habis melewati warung terakhir ya, dan di depan sana kalau kita bisa lihat orang kamera ke sana ini dan gelap semua di sana karena memang sudah nggak ada lagi warung dan rumah-rumah di atas sana. Jadi semoga lampu kita stopnya mencukupi buat kita sampai ke atas sana nanti ya. Nanti kita akan dipandu oleh bintang-bintang di langit ya. Bukan cerah ya. Dan teman-teman, ini halnya yang dingin seperti ini. Terus kita tadi ada sedikit salah karena kita buru-buru jalannya. Namanya pada habis semua. Dan mungkin makin kerasa ya, Mister. Jadi makin kerasa di ketinggian di sini tuh oksigen makin tipis dan pernafasan kita tuh kalau kita nggak atur dengan baik jadi serasa ngos-ngosan banget ini. Ini tadi kita sedikit kesalahan karena terburu-buru jalan kaki kita menuju Sibunail gitu kan. Tapi ternyata menghabiskan udara di paru-paru kita gitu ya. Ya kita sekarang habisnya pelan-pelan saja teman-teman. Jadi rasanya di Korea. Gimana teman-teman, masih kuat nggak? I feel like in Korean in the winter. Odi! 네, 안녕하세요. Odi-chan! Itu salah berarti ya. Kita next berangkat lagi yuk. Yuk. Gituin. Nggak jadi paksa, udah tinggal sini aja. Gimana, semangat? Masih semangat? Semangat. Dari Ya, untuk mendukung mereka dari bawah ya kita dorong. Sampai atas. oh jatuh Mister. Lah saya yang dorong siapa? Jadi ini masih
perjalanan lagi. Nah, kita masih take on break ya teman-teman karena kabut sudah turun, oksigennya tipis, semakin naik, otomatis badan juga butuh istirahat buat adaptasi gitu. Paru-paru juga makin sesek ini. Paru-paru Kita ini. perlu ngatur tempo langkah kita sama paru-paru kita biar tepat ini teman-teman. Jadi kita memutuskan untuk ambil break sebentar daripada kita nanggung bahaya yang lebih gitu. Oke. Semua sehat. Ini sudah kabelnya udah turun kabel banget ya. Sudah panjang paling cuma 3 meter. 2 meter mungkin karena sangat terbatas banget. Ini something ya teman-teman karena kita udah jarang naik gunung, sekali ini cuma naik bukit, kaget. Gimana guysku? Halo guysku. Halo teman-teman. Kita udah setengah perjalanan lebih sampai di pos 1. Coba di sana. Enggak kelihatan apa-apa. Karena emang di sini kabutnya tebal banget. Makin tinggi makin tebal. Tapi untuk aja di sini jalannya sudah cukup rapi ya teman-teman ya. Bukan tanah lagi tapi udah dibikin batu kayak gini, itu bantu kita banget buat kita bisa jaga langkah-langkah kita di sini. Sorry nggak bisa nafas. Oke, ini kita sudah ada di pos 1 ya teman-teman. Di mana letaknya ini? Ini ada iklan gratis ya. Ada GVIC, dulu dewek, Durmayo, Farkini Ahmad, YouTube, like, subscribe, and share ya teman-teman. Lumayan kamu gratis. Ya, ini sudah di pos 1. Nanti kita akan naik lagi sekitar 300 meter lagi. Jadi ini sebenarnya kita bisa sunrise di sini, tapi masih tertutup oleh bayang-bayang mantan. Jadi ya, tertutup oleh mantanmu ya. Pohon itu ya, jadi kurang eccentric dan exotic gitu ya. Jadi kita harus naik lagi satu sampai puncak. Mister Yodi, gimana? Masih kuat ini, makin semangat kayaknya. Coba baik. Semangat. Mana semangat kalian? Mana semangatnya, Kak? Enggak, ini badannya udah gak gini lagi teman-teman, karena kita udah gerak dari bawah, badannya udah mulai panas, makin semangat. Oke, tadi ada, ini apa? Tidak, Tadi ada sedikit tips dari Mas Wahyu. Kalau kita naik gunung, pernapasan itu hidup lewat hidung, keluar lewat mulut. Jangan lewat bawah ya? Jangan lewat kentut, tapi lewat ini. Karena nanti kalau lewat kentut, Kebalik. gitu kan? Bau belerang ya. Gitu ya. Ya, Bisa gitu ya. Jadi Kebalik jadi di tengah. kenapa? Karena kalau kita reverse lewat mulut dulu, itu bakalan menghabiskan tenaga kita karena harus memompa lebih keras gitu ya. Jadi kalau lewat sini memompa lebih keras, maaf misalnya ini lebih kerjanya lebih ekstra gitu loh. Ya gitu sepertinya, kira-kira seperti itu. Jadi hidunglah, hiduplah lewat mulut. Bernafaslah. Bernafaslah melalui hidung, keluarlah lewat Bawah. gitu ya, biar lebih aman. Oke, lanjut. Halo. Jadi kita sudah sampai puncak, sampai summitnya. Si Kunir ini kita akan menunggu sunrise sekitar jam 5 ya. Jam 5:30, 6 itu baru dapat. Oh ya. Jadi jam 5 itu udah ada golden sunrise. Jam 6 baru muncul sunrise-nya gitu kan. Oke. Nah, itu kita sambil menunggu, kita mengangkat badan dengan ngobrol-ngobrol. Jangan sampai kita ngelamun. Karena di gunung nggak boleh ngelamun. Nggak boleh namanya blank gitu ya, karena sangat berbahaya, nanti bisa jatuh ke kanan atau jatuh ke kiri, itu sangat berbahaya bagi kita semua. Itu gimana misalnya pesan kesannya kita naik sampai ke sini? Ya, derajat, tempatnya juga tepi jadi dan nggak banyak polusi cahaya di sini teman-teman. Jadi besarlah kita dapat cahaya matahari yang sudah tadi saya sempat ngecek
kita sampai sini sekitar jam 4.40 ya. Kita masihnya sekitar mungkin 30 menit ya buat kita untuk nunggu sunrise dan mencari spot yang paling tepat. Mungkin kita akan makan beberapa hal di sini teman-teman. Sambil kita istirahat dulu, teman-teman kita juga capek semua. Ambil nafas dulu. Nanti kalau sudah ready kita akan mulai aktivitas kita di sini gitu aja sih. Dan cukup info aja, di sini suhunya sekitar berapa 12 derajatan ya. Ada teman-teman lupa tadi semua. Ada berapa teman kan? 15 turun ya. Jadi kayak 10 sampai 12 sampai 12 10 sampai 12 atau mungkin 10 turun. Itu tergantung cuaca gitu ya. Kalau ini kan musim hujan gak terlalu, karena kalau kita sini sampai dari Agustus atau sampai SS gitu ya, kristal-kristal, karena itu namanya breeding atau pancaroba ya, seperti lebih ke perubahan iklim, perubahan cuacanya gitu dari itu apa namanya, Roma ke ekstrim gitu. Tadi anak tangganya sekitar berapa jumlahnya? Saya memperkirakan dengan kekuatan iman, saya menghitung sekitar ada 999,99 gitu ya. Jadi yang 1%-nya itu hanyalah kita. Gedung DCS nggak ada apa-apa? Tidak, gedung DCS tidak. Berapa kali Anda DCS? ini mungkin kalau tadi di gedung DCS kan berarti DCS mungkin tingkat berapa ya? 6 kali lipatnya, 10 kali lipat lah ya ada. Karena cuacanya seperti ini jadi double gitu penyiksaan di paru-paru kita gitu ya. Nah ini Kita mencoba ya, kita coba tembak batu di sini teman-teman. Ini termogan kita yang kita bawa dari sekolah. Oh, ini nunjukin angka 16. di sini 16 derajat Celcius ya. Ini kalau di rata-rata di Semarang itu kalau boleh tahu itu mungkin sekitar 30-32 derajatan di Semarang. Berarti hampir setengahnya suhu di Semarang kira-kira. Atau Sampai- coba kita tebakan ke tanah gitu ya. Tanah kita. Lihat tanah. Cheese. 17 gitu kan. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita gitu kan. Ya itu 17 kalau tanahnya, kalau ini batu 16. Ya. Kalau suhu udaranya mungkin lebih ya, lebih dingin ya. Iya. Ini suhu udara kita nggak bisa cek karena kita nggak bawa apa termometer Ruangan, ya. ruangan ya. Tangan, tangan. Oh ya, cobain tangan saya. Oh 24, nah ini 24 nih. Suhu manusia 24. Coba otak saya apakah otak saya brain freeze. Iya. Apa? 35. Malang masih panas ternyata. Teman, kita bawa parafin bakar, korek api, sama energen. Ada airnya kak. Kenapa? Sama ada air. Kenapa energen? Kayaknya ada banyak di Aun dia. Ya kan? Saya mau ke Outfox suatu saat nanti gitu ya. Jadi Inggris. Jam 4.45 teman-teman, kita mau melakukan sebuah percobaan di atas gunung. Mumpung kita ada di ketinggian 2300 mdpl dan yang tentunya nggak kita ketemu di Semarang. Nah, kita mau ada beberapa peralatan di sini. Kita ada parafin teman-teman. Parafin. Ini adalah sumber api kita dan kita sudah nyiapin korek. Kita nyiapin ini cangkir logam ya untuk sebagai pemanas. Kita sudah nyiapin air. Kita juga sudah nyiapin termogan. Jadi Mister di sini akan memanas kita kemudian manasin air di atas ketinggian 2300 dan teman-teman tolong perhatikan apa yang akan terjadi setelah itu karena nanti ada satu hal yang harus kalian coba kuak dari eksperimen yang kita lakukan di pagi-pagi hari ini. Oke. Mau tahu gimana? Yuk, mulai aja Mister. Langsung ya Mister, ini parafin. Isinya aja ya. Caranya gimana Mister? Langsung dibakar Mister seperti ini. Kita nggak bawa apa namanya? Bukan pancingannya, tapi ya jadi kita harus langsung aja. Ya gitu. Iya kan? Ya coba kita semoga. I hope it's okay ya. Kita coba teman-teman udah mulai nyala apinya nih, anginnya keras sekali teman-teman. Makan air kita. Langsung taruh aja dalam kotak. Langsung taruh. Anginnya nanti. Nah,
200 ml di sini teman-teman. Tutup guys. Ini ditutupnya. Gak usah nggak? Kita tunggu apa sampai dia mendidih. Kira-kira ditutup sambil kita ngecek. Sudah mulai habis. Yes. Yang ini biar sunrise aja. Gak apa-apa, ini fokus ini aja dulu. Masih sekitar Oh, masih itu. ini kira-kira nanti suhunya berapa ya? Oke teman-teman, sebenarnya ini kita ambil satu eksperimen lagi, itu adalah membaca rasa bintang ya, tapi ini sangat gampang sekali. Dari kemarin sore, dari kemarin malam, dari jam 8 malam Mister coba berawan, jam 12 malam Mister coba berawan juga. Saya pikir di atas aman, ternyata malah berkabut seperti ini. Jadi kita nggak bisa membaca rasi bintangnya ya. Jadi ada rasi bintang apa aja di sini yang kelihatan gitu, kan ya bisa. Tapi ya karena sangat kabutnya sangat tebal seperti ini, jadi kalau tanpa lampu seperti ini kalau tanpa lampu paling bisa padanya cuma sekitar 1 meteran teman-teman. Ini sangat ekstrim sekali apa namanya kabutnya ya, jadi kalau kabut turun seperti ini ya emang jarak pandangnya sangat terbatas seperti ini. Oke ya, mungkin nanti akan dicantumkan bagaimana cara membaca rasi bintang dan kita pakai aplikasi apa aja gitu. Nanti kita akan coba di Semarang kalau bisa atau apa lagi. Oke, jadi lewat kabut tipis datang jadi kelihatan. Tapi nanti kalau kabutnya lagi lewat ya turun berapa semoga aja kita oke jam 5 jam 6 kita bisa turun karena belajar Tinggi terus. Morning guys. so ini adalah view-nya. Antara sunrise dari bukit. Oh, aja. Sikunir gitu ya. Sikunir. Asia Tenggara dari Bromo lewat, Merapi lewat, Merbabu lewat, Bolangu lewat. Kenapa? Ya karena alasannya ya. Pendakian juga lumayan capek. Masalahnya seperti ini. Tahu dan kakinya keras sekali tapi view yang kita dapat di sini terlihat bagus banget dan gak akan terlupakan. Ada sawah-sawah, ada gunung, ada awan juga tadi kita bisa lihat. Bocor. Juga ada pemandangan yang bagus banget. Jadi saya hidup 25 tahun dan ini adalah pagi terbaik saya yang pernah saya lihat setelah pagi melihat saya ibu saya tersenyum gitu kan. Ini adalah pagi
dong kita sampai ke sini. Gini-gini, tapi ini semakin pagi itu bukannya semakin panas kan? Tangan semakin lemas. Lemas banget tangannya. Iya, mati rasa ya. Mati rasa. Mati rasa ya. Ya, semakin lemas. Kenapa? Ya karena kita cuma tadi daripada kita tadi diem terus ya, otomatis suhunya turun. Ya udah, jadi semakin dingin gitu. Rasanya semakin dingin. Nanti kalau kita trekking turun lagi udah jadi normal lagi gitu. Oke, thank you. Gimana Sir? Setelah menikmati view-nya, kita akan ambil sinematiknya. Ya ini udah sampai Smart Danau ini sama Mas Wahyu ya? Iya. Yang dari tadi malam nomor yang kita dari mandu kita, nomor yang kita sebenarnya. Mas, cerita sebentar Mas. Ini tempatnya apa namanya Mas? Ini namanya danau kalau ini ya, Telaga Cebong. Telaga Cebong. Iya. Jadi dulu ini memang bentuknya mirip apa ya? Hewan cebong. Dari atas ini. Mirip kecebong bentuknya. Cuman ini sudah direlokasi lagi ya. Sudah ada beberapa pelebaran. Oh, ini dari lebaran ini sebetulnya. Bentuknya sudah tidak seperti dulu lagi karena sudah ada pelebaran. Dan untuk fungsinya ini memang digunakan untuk pemancingan warga ya. Sama untuk camping ground. Ada ikannya. Di atas Bukit Sikunir itu memang tidak boleh dan harus di tepi danau ini. Spot mana tuh? Iya. Di bawah tepi sini lah itu kayak iya. Apa? Ada Tenda-tenda ini sama yang bawah ini merah ada dua. Nah, ini ada ikan-ikan juga. ikannya ada banyak ikan mas gitu. Kalau untuk perairan sawah-sawah ini juga ambil dari sini juga enggak? Iya. Beberapa ambil dari sini, beberapa ada yang ambil dari sumur pengeboran ya. Gitu. Secara geografis gimana Mas? Kayaknya punya telaga atau gimana ya? Ada telaga-telaga Iya. Sebenarnya di pegunung, kenapa di pegunungan Dieng banyak telaga ataupun kawah? Jadi sebenarnya pegunungan Dieng itu pegunungan aktif dan dulunya itu banyak letusan. Dan bentuk cekungan terisi air dan menjadi telaga. Oh, jadi habis dari letupan itu kayak ada cekungannya terisi air dan menjadi telaga. Ya teman-teman, salah satu keunikan dari Dieng ya, kenapa Dieng itu banyak selain aktif ya Mas ya? Iya, dia gendung aktif juga, banyak ada belerangnya dan itu membuat letupan itu yang membuat kalau salah satu cekungan ya. banyak cekungan-cekungannya, beberapa itu jadi telaga, salah satunya ini telaga Cebong. Kecebong. Thank you Mas, makasih Mas. Halo teman-teman, nah tadi kan udah tahu tuh gimana kita perjuangannya naik ke Bukit Sikunir ya. Jadi kita dari itu apa namanya, desa Sumbeng atau mana tadi, Mister? Desa Sumedang. Enggak, Sumedang. Sambeng atau Sumbing atau itu ya itulah. Itu jadi desa tertinggi se-Pulau Jawa, dia di 2000-an MDPL gitu kan. Terus kita naiknya ke Sikunirnya itu juga lumayan ya. Sembungan ya, betul, Sembungan Mister. Terima kasih telah mengkoreksi. Jadi kita tadi setelah dari desa Sembungan
kita naik ke Sikunir. Kita trekking tadi sekitar setengah jam dengan beberapa kali istirahat ya. Tentunya karena dingin sekali di atas, tidak bisa langsung jalan terus gitu ya. Oke, ikuti terus, masih ada beberapa objek yang akan kita kunjungi dan teman-teman harus nonton sampai selesai gitu ya, karena sangat menarik sekali di sini gitu kan. Ada Mr. Jody tadi. Oke ya, thank you. Bye.